saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Ini oogonium. Prosesnya dimulai dengan oogonium sel diploid yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer memasuki meiosis 1 dan membelah untuk membentuk oosit sekunder. Lalu oosit sekunder mengalami meiosis 2, membelah lagi untuk menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Badan polar primer juga dapat membelah untuk menghasilkan lebih banyak badan polar. Ootit tumbuh menjadi ovum atau sel telur yang merupakan gamet fungsional. Badan kutub biasanya mengalami degenerasi karena tidak berpartisipasi dalam pembuahan. Hasil dari proses ini adalah satu sel telur dan beberapa badan kutub yang merupakan produk sampingan dari pembelahan meiosis. Yang kedua ada spermatogenium. Spermatogenium, ini sel induk sperma ini mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel spermatosit primer. Sel ini bersifat diploid. Diploid artinya memiliki pasangan kromosom lengkap. Sel ini kemudian menjalani pembelahan meiosis 1. Meiosis 1 menghasilkan dua sel anak yang disebut spermatosit sekunder. Pada tahap ini jumlah kromosom dibagi menjadi setengahnya. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 sel spermatid masing-masing bersifat haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Spermatid sel ini akan mengalami pematangan diferensiasi lebih lanjut untuk membentuk spermatozoa atau sperma dewasa. Spermatozoa merupakan hasil akhir dari spermatogenesis siap untuk membuahi sel. Ini ada gambar sperma. Bagian sperma ada bagian kepala, tengah, dan ekor. Bagian kepala ada akrosom, nukleus, nekleus, dan bagian leher. Nah, akrosom membantu sperma menembus sel telur. Nah, kalau nukleus itu menyimpan materi genetik berupa DNA dan protein. Ada bagian leher membentuk silia sperma, mengatur mikrotubulus untuk zigot setelah pembuahan, menyimpan mitokondria yang berfungsi sebagai sumber energi. Lalu bagian tengah ada mitokondria menghasilkan energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma, menghasilkan ATP, membentuk kapitalisme sperma, membantu homeostasis kalsium, dan juga membantu pembentukan spesies oksigen reaktif. Terakhir, bagian ekor ada membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk melindungi sperma dari cedera di luar sel, membantu interaksi antara sperma dan sel telur, dan membantu proses pembuahan. Di sini ada gambar ovum. Ovum terdiri dari follicles. Ini lapisan sel yang mengelilingi ovum. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesterone. Lalu ada corona radiata, membran tebal yang dibentuk oleh sel-sel folikel membantu zona pellucida menarik sperma. Lalu ada nukleus. Struktur yang mengandung kromosom ovum memiliki 23 kromosom yang merupakan setengah dari jumlah kromosom pada manusia. Berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Lalu ada sitoplasma. Ini cairan kental yang mengisi ovum dan mengandung organel yang berfungsi untuk menyediakan ruang bagi organel sel untuk menjalankan fungsinya dan menyimpan cadangan makanan untuk embrio.
Lalu ada zona pellucida. Membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Lapisan ini berperan dalam meningkat sperma ke ovum dan mencegah polispermi. Lalu ada perivitelin space. Nah, itu rongga atau celah sempit antara zona pellucida dan membran plasma pada ovum atau sel telur yang telah dibuahi. Lalu ada membran plasma, cadangan makanan yang disimpan dalam ditoplasma untuk mendukung perkembangan embrio awal, terdiri dari protein, lipid, dan karbohidrat yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi untuk embrio. Lalu terakhir ada nukleolus. Ini struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam produksi protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio.